Shalom Sobat Samas terkasih, di bulan keluarga ini kami diberikan kesempatan untuk bisa membagikan cinta kasih Tuhan dalam pernikahan kami. Sebelumnya, mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur atas pemeliharaan Tuhan dalam hidup kami. Saat ini kami mau mendengarkan sedikit sharing tentang keluarga. Pimpin kami semua ya Tuhan, biarlah kami semua bisa terberkati. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu keluarga damai, saya dan Pak Warren memasuki usia pernikahan masih 16 tahun. Masih jauh dan panjang perjalanan yang harus kami lewati bersama. Dalam menjalani kehidupan pernikahan, hari demi hari, tahun demi tahun kami lewati. Tidak mudah ya Bapak Ibu. Ketika kita secara pribadi masing-masing, kita mempunyai ekspektasi tentang pasangan. Namun ketika ekspektasi itu tidak kita temui dalam diri pasangan kita, bagaimana respon kita? Tidak mungkin kita menuntut pasangan untuk berubah. Demikian juga dengan pribadi kita. Banyak hal-hal indah yang bisa kita rasakan bersama. Namun, selalu juga ada hal-hal yang tidak kita inginkan, yang tidak kita harapkan, bahkan yang dapat menimbulkan konflik dalam pernikahan. Disinilah kita pribadi dituntut untuk mengingat dan melakukan firman Tuhan. Saya membaginya dalam 3 hal yang harus kita selalu ingat dan lakukan dalam kehidupan pernikahan kita. Yang pertama, kasih. Bagaimana kita bisa menerapkan kasih tanpa pamrih atau unconditional love, seperti kasih Tuhan kepada kita. Masing-masing kita mempunyai ego, di mana ingin dikasihi, ingin diperhatikan, ingin dimaafkan, dan lain sebagainya. Dengan begitu, kita bisa membalasnya dengan memberi kasih, memberi perhatian, memberi pengampunan dengan sangat mudah. Namun bagaimana jika hal tersebut tidak kita dapatkan? Sangat sulit rasanya bagi kita untuk memulai terlebih dahulu hal-hal tersebut. Belum lagi ada gengsi dalam diri kita masing-masing. Mari Bapak Ibu kita sama-sama belajar mengasihi terlebih dahulu, memperhatikan terlebih dahulu, mengampuni terlebih dahulu. Dengan demikian, kita bisa menciptakan satu suasana yang baik dalam kehidupan keluarga kita. Yang kedua, bersyukur senantiasa. Artinya dalam keadaan apapun, kita diingatkan firman Tuhan untuk bersyukur, tidak hanya dalam kondisi suka, namun juga dalam kondisi duka. Segala hal yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan keluarga kita, walaupun rasanya menyesakkan hati, mari kita berusaha untuk bersyukur. Ketika saya dan suami mengalami suatu pergumulan yang sangat berat, kami membawa pergumulan kami kepada Tuhan, berdoa bersama anak-anak, menyerahkan segala sesuatunya kepada Tuhan. Dan kami belajar bersyukur mempunyai Allah yang peduli dalam keluarga kami. Sesulit apapun pergumulan kami, Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Dia memelihara kehidupan kami hingga saat ini. Yang ketiga, pengampunan kepada pasangan. Tidak akan ada habisnya sepanjang pernikahan. Kita harus selalu belajar mengampuni. Selalu ada kesalahan-kesalahan, baik itu dari kita sendiri maupun dari pasangan. Namun siapapun yang berbuat salah harus berani untuk mengakui dan meminta maaf. Sulit bagi kita jika yang diperbuat adalah kesalahan yang sama. Namun ketika kita ingat perintah Tuhan, tetap
harus mengampuni. Kita sendiri pun masing-masing selalu berdosa di hadapan Tuhan. Namun Tuhan senantiasa mengampuni kita. Saya dan suami terus bergumul tentang hal ini. Terkadang ego kami yang kami kedepankan. Pernah satu kali kejadian, pada akhirnya saling diam satu dengan lainnya untuk beberapa waktu. Sebenarnya hal tersebut tidak patut untuk dilakukan. Namun puji Tuhan, ketika suasana sedikit mereda, kemudian masing-masing mencoba menyadari tentang apa yang sedang terjadi, dan setiap menyadari bahwa setiap pribadi pasti punya kelemahan. Dan kami juga mengingat bahwa ada anak-anak yang harus kami kasihi bersama. Akhirnya kami pun berdamai dan memperbaiki segala sesuatunya. Sobat Samas, kami sebagai suami istri terus berusaha bisa melakukan 3 hal tersebut. Kasih, mengucap syukur dalam segala hal, dan mengampuni. Walaupun kenyataannya jatuh bangun, namun hanya pertolongan Tuhan saja yang terus menguatkan kami. Kiranya sharing ini bisa menjadi berkat buat kehidupan pernikahan kita semua. Mari kita berjuang untuk terus memperindah pernikahan bersama dengan Tuhan, mengandalkan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih untuk sharing hari ini. Kami mengucap syukur atas pertolongan Tuhan di setiap pergumulan keluarga yang boleh kami lewati. Bahkan yang sedang kami hadapi saat ini, kami berdoa, biarlah setiap pergumulan kami juga para keluarga damai yang lain ya Tuhan. Tuhan ikut campur tangan dan Tuhan ikut memberikan jalan keluar dan memberikan yang terbaik buat kami semua. Kami boleh semakin dikuatkan melalui firman Tuhan, dan kami juga semakin dikuatkan menjalani kehidupan pernikahan yang Tuhan anugerahkan. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati keluarga damai. Semangat!